Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas. Di dalam channel Ayat Emas ini saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan tantangan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini dengan menekan tanda subscribe di bawah video ini jika tanda subscribe masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang perlindungan Tuhan. Saudara, dalam kehidupan manusia, seringkali manusia mencari perlindungan, mencari keamanan dari perkara-perkara dunia. Tetapi coba kita pikirkan saudara, apakah yang bisa memberi keamanan di dunia ini? Apakah materi, harta benda, fasilitas bisa memberi keamanan? Kalau kita jujur saudara, bahwa semuanya itu dalam hitungan detik bisa lenyap habis. Bahkan di masa pandemi seperti ini saudara, tidak ada orang yang bisa menjamin hidupnya aman. Hanya Tuhanlah perlindungan, karena Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang berotoritas. Dia sanggup melakukan segala perkara, segala sesuatu ada dalam tangan dan rencananya. Itu sebabnya kepada Dialah seharusnya kita berlindung, dan kita mencari perlindungan daripadanya. Itu sebabnya saat ini saudara, melalui video ini kita akan merenungkan beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang perlindungan Tuhan bagi umat-umatnya. Kita akan merenung bagaimana supaya kita mengalami perlindungan Tuhan, dan bagaimana Tuhan menyatakan perlindungannya di dalam kehidupan kita. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Mazmur 9 ayat yang ke-10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Firman-Nya ini saudara menegaskan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu mereka mengalami kesesakan. Allah yang kita sembah adalah Allah tempat perlindungan bagi kita saat kita mengalami kesesakan, saat orang-orang menindas, saat orang-orang merendahkan. Mungkin itu yang saudara sedang alami hari ini. Saudara mengalami kesesakan, mungkin saudara diperlakukan tidak adil, mungkin saudara merasa tertindas di dalam kehidupan saudara. Dalam situasi seperti itu yang saudara alami saudara, alamilah Tuhan yang menjadi perlindungan bagi saudara. Berserahlah kepada Dia, karena Dialah yang menjadi tempat perlindungan kita sebagai orang-orang yang hari ini mungkin mengalami kesesakan di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama saudara. Ayat emas yang kedua tentang perlindungan Tuhan, Mazmur 14 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-ngolok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa orang-orang yang menindas orang benar, orang-orang yang menekan, mengolok-olok, menghina, merendahkan orang benar, satu saat mereka akan ditimpa kekejutan yang besar. Kenapa saudara? Karena Tuhan akan menyatakan perlindungannya bagi umat-umatnya yang diolok, yang dihina, yang direndahkan, yang tertindas. Hari ini mungkin saudara direndahkan, hari ini mungkin saudara dihina, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan itulah tempat perlindungan kita. Dan satu saat orang-orang yang menganggap kita rendah, satu saat mereka akan terkejut.
Bukan karena kita membalas, saudara, karena mereka akan melihat bahwa Tuhan melindungi kita. Dia akan menyatakan perlindungannya yang mengubah situasi dan keadaan kehidupan kita. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang perlindungan Tuhan adalah Mazmur 37 ayat 39 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Kembali, saudara, di dalam ayat ini juga kembali ditegaskan bahwa orang-orang benar yang mengalami kesesakan, yang mengalami tindasan, Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi mereka, dan Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan meluputkan mereka. Itu yang dicatat oleh firman Tuhan ini, itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan ini, saudara, bahwa dalam hidup kita, ketika saudara mengalami ketersesakan, ketika saudara mengalami ditindas, maka berlindunglah kepada Tuhan dan Dia akan menyelamatkan, meluputkan. Dikatakan di sini, saudara, bahwa Tuhan itu tempat perlindungan bagi orang yang benar. Karena orang benarlah yang diselamatkan oleh Tuhan. Itu artinya bahwa apapun yang kita alami, tetaplah hidup dalam kebenaran, maka Tuhan menjadi perlindungan bagi kita. Dan kalimat terakhir dikatakan bahwa sebab mereka berlindung padanya. Jadi bagaimana umatnya mengalami Tuhan melindungi mereka dalam ketersesakan? Karena umatnya berlindung kepadanya. Jadi dengan hidup benar, dengan hidup berlindung kepada Tuhan, kita akan mengalami Tuhan melindungi kita, menyelamatkan kita, meluputkan kita dari tindasan, dari ketersesakan. Tuhan menyatakan perlindungannya bagi setiap kita. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang perlindungan Tuhan adalah Mazmur pasal 73 ayat 27 sampai 28. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Di dalam Mazmur 73 ayat 27 sampai 28 ini, saudara, ditegaskan bahwa orang yang jauh daripada Tuhan akan binasa. Bahkan orang yang menjauh dari Tuhan itu disebut sebagai pejinah. Orang yang meninggalkan Tuhan adalah orang yang berzina di hadapan Tuhan. Tetapi pemazmur ini berkata bahwa tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Kalau ada orang-orang yang menjauh dari Tuhan karena situasi dan keadaan, karena kondisi, mereka adalah orang yang berzina di hadapan Tuhan dan akan mengalami kebinasaan. Tetapi sekalipun mungkin ada kesesakan, tetapi kita tetap dekat dengan Tuhan, menaruh tempat perlindungan, kita berlindung pada Tuhan, maka Dia akan melindungi kita. Dan kalimat terakhir dikatakan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Artinya apa, saudara? Akan kita alami pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, akan kita alami Tuhan bertindak dalam kehidupan kita ketika kita berlindung kepada Dia dan tetap dekat kepada Dia apapun situasinya. Itu sebabnya apapun keadaannya, jangan pernah menjauh dari Tuhan, tapi tetaplah berlindung, tetap tinggal dekat dengan Tuhan. Maka saudara akan dilindungi, dan satu saat saudara bisa menceritakan pekerjaannya yang besar yang Dia nyatakan di dalam kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang perlindungan Tuhan, saudara, adalah dari Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Di dalam Mazmur 91 ini, saudara, ditegaskan bahwa orang yang berlindung pada Tuhan, bermalam di naungan Yang Maha Kuasa, artinya dia berlindung, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka akan berkata. Kenapa akan berkata? Karena mereka akan mengalami apa yang mereka alami. Mereka akan mengalami perlindungan Tuhan, sehingga mereka akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi orang yang berlindung kepada Tuhan akan mengalami perlindungan Tuhan dalam hidupnya, sehingga mereka bisa bersaksi bahwa Tuhanlah perlindungan di dalam kehidupan mereka. Jadi saudara, orang yang berlindung kepada Tuhan akan mengalami perlindungan Tuhan. Artinya mari kita berlindung kepada Tuhan jika kita rindu mengalami perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam segala kondisi kehidupan kita. Ayat emas berikutnya tentang perlindungan Tuhan adalah dari Amsal pasal yang ke-10 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Saudara, alangkah indahnya firman Tuhan ini berkata bahwa jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang jahat. Artinya saudara, bahwa ketika kita berjalan di jalannya Tuhan, ketika kita melangkah di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, maka Tuhan akan menjadi perlindungan bagi kita ketika kita menjalaninya dengan penuh ketulusan. Sedangkan orang-orang yang hidup dalam kejahatan, mereka akan mengalami kebinasaan. Itu artinya supaya kita mengalami perlindungan di dalam Tuhan, maka berjalanlah di jalan Tuhan dan hiduplah dalam ketulusan, karena jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Berjalanlah di jalan Tuhan dan kemudian hidup dalam ketulusan, maka saudara akan mengalami perlindungan Tuhan di dalam hidup saudara. Ayat emas selanjutnya tentang perlindungan Tuhan, saudara, adalah dari Amsal 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saudara, dikatakan di sini bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan, maka di dalam hidupnya ada ketentraman dan ada perlindungan dari Tuhan. Jadi untuk kita mengalami ketentraman, untuk kita mengalami perlindungan dari Tuhan, saudara, maka kita harus hidup takut akan Tuhan. Bahkan bukan hanya kita mengalami ketentraman, kita dilindungi, tetapi dikatakan juga ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Sekali lagi, iblis akan berusaha terus untuk menghancurkan umat manusia, menjerat umat manusia. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, mereka akan dilindungi, mereka akan hidup tentram, mereka akan hidup aman dari segala jeratan iblis. Itu sebabnya hiduplah takut akan Tuhan, maka kita akan mengalami perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Ayat emas firman Tuhan tentang perlindungan yang terakhir, saudara, adalah dari Zefanya pasal 3 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Di antaramu akan kubiarkan hidup satu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa akan ada satu umat, satu kumpulan umat yang terluput, yang dilindungi oleh Tuhan.
yaitu mereka yang rendah hati, mereka yang sekalipun lemah, tetapi mereka tidak putus asa, tetapi mereka berlindung kepada Tuhan. Dan mereka punya karakter yang benar, yakni mereka hidup dalam kejujuran, mereka tidak melakukan kelaliman, mereka tidak melakukan penipuan, kata firman Tuhan ini, saudara. Jadi untuk kita mengalami perlindungan Tuhan, sekalipun kita mungkin orang yang lemah, ada Tuhan yang menjadi perlindungan bagi kita, dan Tuhan pasti akan meluputkan kita. Dan apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita? Hiduplah dalam kerendahan hati, karena orang yang rendah hatilah yang diluputkan oleh Tuhan. Hiduplah dalam kejujuran, jangan hidup dalam kelaliman atau penipuan, tapi hiduplah dalam kejujuran, maka Tuhan akan melindungi. Puji Tuhan, saudara, kita telah merenungkan beberapa ayat emas firman Tuhan tentang perlindungan. Dalam kehidupan kita, biarlah perlindungan Tuhan nyata, dan iman saudara dibangkitkan saat ini ketika merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang perlindungannya dalam kehidupan kita. Dan saat ini, saudara, saya rindu berdoa bagi saudara, sehingga nyatalah perlindungan Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang perlindungan-Mu. Kami sudah banyak merenungkan Tuhan bahwa Engkau Allah yang melindungi kami umat-umat-Mu. Engkau rindu menyatakan perlindungan-Mu, dan kami pun harus hidup sesuai dengan kehendak-Mu supaya perlindungan-Mu nyata bagi kami. Saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ayat emas ini ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan mereka. Biarlah perlindungan-Mu nyata di dalam kehidupan mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, saudara. Saat ini saya rindu kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa bersama di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala masalah dan pergumulan saudara. Mari ambil sikap berdoa. Terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan segala kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mari panjatkan segala doa dan kerinduan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka, dalam segala tantangan mereka, dalam segala persoalan kehidupan mereka. Apa yang mereka rindukan saat ini, dengarkan seruan mereka ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menjawab pergumulan dan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang berkuasa untuk mengabulkan kerinduan-kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Engkau yang menjawab seruan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sakit. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami satu penyakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Percayalah bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara. Mari datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang sama, yang dulu menyembuhkan, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan. Dia bekerja dan menyembuhkan saudara. Angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit, dan nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Sembuhkan bagian tubuh mereka yang sakit oleh bilur-bilur-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sakit saat ini disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi masalah,
sedang menghadapi persoalan, sedang mengalami pergumulan hidup yang berat dalam hidup mereka oleh karena masalah persoalan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Jamah mereka Tuhan, segala masalah persoalan kehidupan mereka, Engkau Allah yang menyelesaikan. Di dalam nama Yesus, angkat segala beban mereka, angkat segala persoalan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menjadi jalan keluar dalam segala masalah dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga setiap anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Biar di tengah keluarga mereka ada keharmonisan, ada kedamaian, ada ketentraman. Berkati hubungan suami istri, berkati hubungan orang tua dan anak. Terjadi keharmonisan di sana ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak di dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan kami berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi oleh karena kondisi yang ada sekarang ya Tuhan. Engkau Allah yang membela anak-anak-Mu. Engkau Allah yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, hamba mau berdoa bagi segala usaha, pekerjaan, bagi segala profesi anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa, Tuhan memberkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka yang bekerja untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani, biar apa yang mereka tanam bertumbuh subur ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati hidup mereka. Berkati para petani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ekonomi mereka bisa dibangkitkan. Berkati ya Tuhan saat ini para pengusaha, para pebisnis, Tuhan yang memberkati dalam usaha pekerjaan mereka, sehingga usaha pekerjaan mereka bisa berkembang, bisa maju ya Tuhan, supaya mereka semakin bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga para pegawai, para PNS, berkati mereka dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa bagi para medis di dalam kondisi pandemi ini Tuhan. Engkau kiranya yang menjagai mereka, Engkau kiranya yang melindungi mereka, Engkau kiranya yang memberi daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Selamatkan, jagai, lindungi, sertai semuanya para medis ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam pengangguran, karena sulitnya mencari pekerjaan di masa ini, dalam kondisi ini. Tuhan, Engkau yang memberi pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami, hamba berdoa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini, mungkin ada pergumulan mereka, mungkin ada yang mereka kerjakan yang belum kami sebutkan. Tuhan yang menjadi jawaban dalam semuanya, Tuhan yang menjadi jalan keluar dalam semuanya. Tuhan menjawab anak-anak-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saya percaya setelah kita bersama merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan di dalam video ini, setiap saudara sudah diberkati. Saudara rindu diberkati terus melalui channel ini, saudara? Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati? Jika saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.